Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang gayanya super sederhana, baju, kaos oblong, sandal jepit, naik motor tua, tapi ternyata pas kamu kepo, saldo rekeningnya bisa bikin kamu mikir ulang soal hidup? Lucunya, di sisi lain, ada juga orang yang tiap hari tampil necis, nongkrong di kafe mahal, gadget terbaru selalu di tangan, tapi pas tanggal tua, mulai deh, ngejar diskon Indomaret sambil ngeluh soal utang. Ini bukan cerita baru. Di dunia yang makin gila pencitraan ini, banyak orang lebih takut kelihatan miskin daripada benar-benar jadi miskin. Ironisnya, justru mereka yang berpura-pura miskin seringkali punya peluang lebih besar untuk benar-benar kaya. Kedengarannya aneh, ya? Tapi coba deh pikir, apa yang terjadi ketika kamu nggak merasa perlu tampil mewah? Kamu nggak beli barang cuman buat bikin orang lain terkesan. Kamu nggak buang-buang uang demi gaya hidup yang sebenarnya nggak kamu nikmati sepenuh hati. Hasilnya, tabungan kamu nggak bocor, investasi kamu jalan terus. Mental kamu pun lebih stabil karena nggak sibuk jaga image. Gua nggak bilang jadi pelit. Bukan juga ngajarin munafik, tapi ada seni tersendiri dalam memilih untuk low profile di dunia yang terobsesi dengan tampilan. Kadang kekayaan sejati justru tumbuh saat kita nggak sibuk pamerin isi dompet. Dan itulah yang mau gua bahas di video ini. Tentang gimana strategi berpura-pura miskin bukan cuma soal gaya hidup minimalis, tapi soal mindset. Soal taktik bertahan dan berkembang di tengah dunia yang suka menilai dari permukaan. Karena di akhir hari, kita harus milih, mau kelihatan kaya atau beneran kaya. Bagian 2, ilustrasi kecil. Si kaya yang diam-diam tajir. Gue punya satu teman, sebut saja namanya Anton. Dari luar, nggak ada yang spesial. Pakaiannya polos, suka pakai sepatu yang udah agak belel, nongkrongnya juga nggak pernah di tempat fancy. Bahkan motornya masih Honda Supra lama, yang plat nomornya udah nyaris jadi fosil. Tapi suatu hari gue kaget. Kami lagi ngobrol santai, terus dia bilang, gue baru beli ruko, buat disewain. Gue kira bercanda, tapi dia buka galeri HP-nya, tunjukin foto. Bahkan surat jual belinya. Ternyata, selama ini Anton gak pernah hidup mewah, tapi dia rajin banget nabung dan investasi dari sejak kuliah. Waktu teman-teman lain sibuk nyicil iPhone, dia malah beli saham BUMN. Waktu yang lain ngutang buat liburan ke Bali, dia cari kerja sampingan buat nambah modal bisnis kecilnya. Dan yang paling menarik, dia nggak pernah merasa perlu menjelaskan itu semua ke siapapun. Buat apa pamer, katanya. Yang penting kan hasil akhirnya. Itu momen yang nempel di kepala gue. Anton bukan satu-satunya orang kayak gitu. Di luar sana, banyak banget orang yang sengaja merendah bukan karena nggak mampu, tapi karena mereka ngerti satu hal penting. Uang yang nggak kamu keluarin buat pamer, bisa kamu invest buat masa depan. Yang lebih lucu lagi, orang-orang kayak Anton ini sering disepelekan. Dikirain nggak sukses, padahal diam-diam mereka udah punya aset yang nggak kelihatan. Lucunya, yang kelihatan wah justru sering banget penuh tekanan finansial. Cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan gaya hidup, semuanya demi kelihatan kaya. Tapi di balik itu, hidupnya bisa jadi kayak kapal bocor. Gua makin yakin, berpura-pura miskin itu bukan soal jadi murahan, tapi soal cerdas. Kaya itu nggak selalu harus kelihatan. Kadang, yang paling kaya justru yang paling diam. Bagian 3. Kenapa orang kaya justru terlihat sederhana? Pernah nggak kamu lihat sosok kayak Warren Buffett? Salah satu orang terkaya di dunia, tapi rumahnya cuma satu, dan itu pun udah dia tempati sejak tahun 1958. Mobil? Biasa aja. Jam tangan? Bukan Rolex. Bandingin sama influencer lokal yang penghasilan barunya baru 1 digit juta, tapi udah pamer tas branded seharga motor. Kenapa bisa gitu? Karena orang yang benar-benar kaya nggak butuh pembuktian. Mereka nggak harus meyakinkan siapapun kalau mereka sukses. Mereka tahu nilainya nggak datang dari baju yang mereka pakai atau mobil yang mereka kendarai. Nilai mereka datang dari apa yang mereka punya, bukan apa yang mereka pamerkan. Banyak orang nggak sadar gaya hidup mewah itu seringkali bukan tanda kekayaan, tapi tanda kecemasan. Cemas nggak dianggap sukses. Cemas dibandingkan sama orang lain. Cemas kelihatan kalah. Akhirnya, kita hidup untuk tampil, bukan untuk bertumbuh. Dan itu jebakan. Orang kaya yang bijak ngerti satu hal penting. Semakin kamu terlihat kaya, semakin besar tekanan untuk mempertahankannya. Kamu harus selalu update.
barang-barang mahal jadi standar. Dan ujung-ujungnya kamu kerja bukan buat jadi bebas, tapi buat menjaga ilusi itu tetap hidup. Sementara mereka yang low profile punya keuntungan besar. Mereka nggak merasa terikat sama ekspektasi siapapun. Mereka bisa hidup sesuai realita, bukan drama. Dan itu bikin mereka bisa fokus ke hal-hal penting. Nabung, investasi, bangun usaha, dan terus belajar. Ada pepatah lama yang gue suka banget. Rich people stay rich by living like they're broke. Broke people stay broke by living like they're rich. Yang artinya, orang kaya tetap kaya dengan hidup seperti mereka bangkrut. Orang yang bangkrut tetap bangkrut dengan hidup seperti mereka kaya. Dan kenyataannya memang sesederhana itu. Makanya, jangan heran kalau banyak miliarder yang pakai kaos polos dan celana jeans. Karena buat mereka, simplicity is not just a lifestyle, it's a weapon. Atau kesederhanaan bukan hanya gaya hidup, itu adalah senjata. Bagian 4. Tekanan sosial dan ilusi kekayaan di masyarakat. Kita hidup di zaman aneh, zaman di mana orang lebih takut miskin di mata orang lain, daripada miskin beneran. Karena jujur aja, hari ini kamu bisa kelihatan kaya asal kamu bisa ngutang. Mau motor gede? Kredit. Mau HP terbaru? Cicilan. Mau liburan ke luar negeri? Gesek kartu. Asal feeds Instagram kelihatan keren, urusan tagihan nanti aja. Dan yang ngeri, semua itu sekarang dianggap normal. Bahkan dipuji. Media sosial punya peran besar dalam semua ini. Karena di sana, semua orang tampil sebagai versi paling sempurnanya. Yang kelihatan cuma highlight. Yang nggak kelihatan, stres, tagihan, cicilan, dan dompet sekarat. Akhirnya, banyak orang terjebak dalam ilusi kekayaan. Mereka bukan hidup sesuai kemampuan, tapi hidup sesuai standar sosial yang nggak pernah puas. Dan standar itu nggak nyata. Kita mulai ukur kesuksesan dari seberapa sering nongkrong di tempat mahal. Kita ukur kebahagiaan dari seberapa banyak barang branded yang dipakai. Padahal kenyataannya, banyak dari mereka justru terjebak utang, hidup di atas penghasilan, dan nggak punya simpanan darurat sama sekali. Masalahnya bukan di barang mewahnya. Masalahnya di niatnya. Kalau tujuannya buat pamer, itu bukan kekayaan. Itu beban. Dan sayangnya, tekanan sosial ini kuat banget. Mau tampil biasa aja, dibilang nggak niat hidup. Nggak ikutan beli barang hype. Dibilang pelit. Nggak flexing, dibilang belum sukses. Ini bikin banyak orang nggak bisa jujur sama kondisi finansial mereka sendiri. Daripada hidup sesuai realita, mereka lebih milih pura-pura sukses. Dan ini bikin mereka terus terperosok, jauh dari kebebasan finansial yang sebenarnya. Makanya penting banget buat sadar, kekayaan itu bukan tentang penilaian orang. Itu tentang ketenangan kamu sendiri. Tentang seberapa bebas kamu ambil keputusan. Seberapa aman masa depanmu. Dan semua itu nggak bisa dibeli pakai likes atau komentar di Instagram. Bagian 5. Manfaat besar dari berpura-pura miskin. 1. Kamu nggak terjebak gaya hidup yang menguras dompet. Berpura-pura miskin bukan berarti kamu hidup susah. Tapi kamu sadar, nggak semua uang harus dihabiskan demi penampilan. Ketika kamu bisa nolak beli barang mahal yang cuma buat pamer, itu artinya kamu mulai punya kendali atas uang. Kamu nggak dikuasai tren. Kamu nggak dikuasai gengsi. Dan percaya deh, itu langkah awal yang kuat buat jadi benar-benar kaya. 2. Kamu bisa nabung dan invest lebih banyak dari orang lain. Saat orang lain habis duit buat nongkrong, pamer gadget, atau beli sneakers limited edition, kamu bisa simpan itu semua. Dan lucunya, uang yang kamu simpan dan invest justru bakal kerja buat kamu. Sementara yang lain sibuk ngejar gaya hidup, kamu udah punya aset yang pelan-pelan tumbuh. Bayangin kamu invest 2 juta per bulan di instrumen yang ngasih imbal hasil 12% per tahun. Selama 10 tahun, itu bisa jadi ratusan juta. Sementara yang tiap bulan habis buat gaya hidup, nol besar. Tapi secara tampilan, mungkin mereka lebih, wah. Secara kekayaan, kamu jauh di depan. 3. Kamu nggak jadi target manipulasi sosial. Orang yang kelihatan kaya itu sering banget jadi target. Target sales, target pinjaman, target teman-teman yang cuma datang pas butuh. Tapi ketika kamu terlihat biasa aja, nggak banyak orang yang gangguin kamu. Kamu bisa hidup lebih damai, lebih fokus, dan lebih strategis. 4. Kamu bisa bangun mentalitas kaya yang sesungguhnya. Mentalitas kaya itu bukan soal tampil, tapi soal tumbuh. Orang yang berpura-pura miskin biasanya punya mindset, gua nggak perlu pembuktian. Gua hidup buat tujuan jangka panjang.
Gue pengen bebas secara finansial, bukan terlihat keren. Dan ini mindset langka. Karena mayoritas orang hari ini udah terbius sama pengakuan sosial. Tapi kamu beda. Dan itu justru keunggulanmu. 5. Kamu bisa beli kebebasan. Ujung dari semua ini bukan soal punya banyak barang, tapi soal punya pilihan. Ketika kamu hidup sederhana dan punya tabungan serta aset, kamu bisa resign dari kerjaan toksik tanpa takut, bantu orang tua atau keluarga tanpa pusing, liburan tanpa utang, tidur tanpa mikirin cicilan, dan itu semua nggak ternilai harganya. Bagian 6. Cara menerapkan prinsip berpura-pura miskin, tanpa terlihat murahan atau minder. 1. Fokus pada fungsi, bukan gengsi. Lu butuh HP buat kerja? Ambil yang performanya cukup. Lu butuh motor buat mobilitas? Ambil yang irit dan tahan banting. Jangan belok ke pilihan yang cuman bikin orang bilang, wah, karena wah itu mahal dan gak bikin hidup lebih mudah. Ketika kamu pakai sesuatu karena fungsinya, kamu jadi realistis. Dan orang yang realistis itu jarang gagal, karena dia gak hidup untuk mengesankan siapa-siapa. 2. Rapi dan sederhana. Tetap bisa terlihat keren. Berpura-pura miskin gak berarti kamu harus tampil sembarangan. Kamu tetap bisa tampil bersih, wangi, dan rapi. Tapi sederhana. Ingat, orang yang tahu dirinya bernilai gak perlu logo besar di bajunya. Cukup pakai baju polos tapi bersih, sepatu yang nyaman, dan senyum percaya diri. Percaya atau enggak, ini seringkali lebih dihargai daripada outfit mahal tapi penuh kepalsuan. 3. Jaga lingkaran sosialmu. Kalau kamu dikelilingi orang yang nilai kamu dari sepatu apa yang kamu pakai, atau tas apa yang kamu bawa, ya, kamu di lingkungan yang salah. Cari lingkungan yang ngobrolin ide, bukan belanja. Yang diskusi soal masa depan, bukan sekadar update tren, karena itu yang bakal bantu kamu berkembang tanpa harus hidup dalam tekanan sosial. 4. Uangmu. Jangan dikasih lihat, tapi dikasih tumbuh. Kamu punya uang lebih? Bagus. Tapi jangan buru-buru upgrade lifestyle. Upgrade aset dulu. Beli saham, beli emas, beli properti kecil-kecilan, atau mulai usaha. Biarkan uang kamu berkembang duluan, baru gaya hidup nyusul kalau memang sudah waktunya. Ini bukan soal pelit, ini soal prioritas. 5. Jangan cari validasi, cari kendali. Hidupmu bukan panggung orang lain. Kamu nggak butuh validasi siapapun buat merasa berhasil. Yang kamu butuh itu kendali atas hidupmu sendiri. Dan kendali itu datang ketika kamu nggak lagi dikendalikan oleh keinginan untuk terlihat kaya. Semakin kamu nggak peduli harus tampil sukses, semakin kamu punya ruang buat beneran jadi sukses. Bagian 7. Refleksi dan ajakan untuk mikir ulang soal konsep kaya. Seiring berjalannya waktu, kita sering terjebak dalam pencarian kesuksesan yang nggak ada habisnya. Padahal, yang kita butuhkan mungkin bukanlah lebih banyak barang atau lebih banyak uang. Yang kita butuhkan adalah kebebasan. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk hidup tanpa beban utang, dan kebebasan untuk menikmati hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Kita seringkali lupa bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita bisa kontrol. Ketika kamu bisa mengendalikan keuanganmu, hidupmu, dan pilihanmu, kamu udah jadi orang yang sangat kaya. Dan percaya deh, hidup itu jauh lebih menyenangkan ketika kamu berhenti mengejar ilusi kekayaan dan mulai fokus pada hal yang benar-benar penting. Bergaya hidup sederhana dan berpura-pura miskin bukan berarti hidup sengsara atau tanpa kemewahan. Itu lebih tentang memilih untuk tidak dikuasai oleh keinginan dan tekanan sosial. Kamu bisa punya apa yang kamu inginkan, tapi yang lebih penting adalah kapan kamu ingin mendapatkannya dan apa tujuanmu di balik itu semua. Sekarang, coba pikirkan. Apa yang lebih penting bagimu? Hidup sederhana dan bebas dari utang? Atau mengejar status dan tampak keren di depan orang lain? Apakah kamu lebih memilih kebebasan finansial yang sesungguhnya? Atau sekadar hidup dalam gengsi yang bisa bikin hidupmu penuh beban? Bagaimana jika kamu berhenti mencoba untuk terlihat kaya dan mulai fokus untuk benar-benar kaya secara finansial? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu bisa jadi yang menentukan arah hidupmu ke depannya. Dan jika kamu memilih untuk berfokus pada kebebasan dan kesejahteraan jangka panjang, berpura-pura miskin mungkin jadi salah satu langkah cerdas yang bisa kamu ambil. Penutup. Jadi, jangan biarkan standar sosial dan tekanan masyarakat mendikte hidupmu. Kamu punya kekuatan untuk memilih,
Dan percaya deh, kekayaan sejati datang ketika kamu punya kontrol atas keuangan dan hidupmu sendiri, tanpa perlu pamer atau terlihat lebih dari yang sebenarnya. Pikirkan ini bukan sebagai konsep yang ketinggalan zaman, tapi sebagai strategi hidup yang bisa bikin kamu lebih bijak dalam mengelola uang dan waktu. Siapa tahu, berpura-pura miskin justru bikin kamu kaya dalam cara yang jauh lebih berarti.